into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Siang hari ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka untuk update kondisi terbaru persebaran COVID-19 per hari Rabu 29 April 2020 di Kabupaten Blora. Yang saya hormati seluruh pemirsa, seluruh masyarakat Kabupaten Blora, Pak Kadinas Pendidikan, Pak Dirut RSUD Blora, teman-teman media. Perlu kami sampaikan bahwasanya per hari ini jumlah pemudik yang sudah mudik di Blora 27.608 orang. Jumlah OTG orang tanpa gejala jumlah 267, ODP jumlah 839, PDP jumlah 18 orang, positif rapid test 13 orang, positif COVID-19 1 orang, meninggal 1 orang. Dengan kondisi ini, kami sekali lagi menghimbau dan memohon kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi saat ini makin banyak pendatang yang datang di Blora ini. Kami mohon masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Blora ini dalam rangka memutus penularannya, yaitu kita tetap di rumah, tidak berpergian untuk mengantisipasi penularan dan tertular COVID-19. Karena kita semua tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan akan bebas paparan virus, karena virus ini tidak terlihat. Orang yang terkena virus atau pernah kontak dengan pasien pun ada yang tidak mengalami gejala apapun, yang disebut karier atau OTG. Ini yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Kami juga mengingatkan, tidak bosan-bosannya, jika memang sangat penting dan harus keluar rumah, wajib memakai masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Jangan berjabat tangan dahulu dan hindari kerumunan. Dan kami berharap masyarakat tetap produktif di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, dan beribadah di rumah sesuai anjuran dari MUI. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Muslim di Kabupaten Blora. Mari kita bersama-sama meningkatkan nilai ibadah dengan tetap beribadah dari rumah dan berdoa agar wabah corona ini segera hilang dari Kabupaten Blora sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang. Selanjutnya, saat ini angka positif rapid test masih rapid ya, belum hasil swab. Di Kabupaten Blora ini mencapai 13 kasus. Kebanyakan diantaranya adalah pendatang seperti santri dari Temboro Magetan, di mana Temboro Magetan ini merupakan zona merah. Jika rapid test menunjukkan positif, langkah selanjutnya akan diambil swab test di rumah sakit. Nanti Pak Dirut RSUD akan menyampaikan tentang swab test ini, dan kita berharap hasilnya nanti swabnya ini negatif. Pemerintah Kabupaten Blora sedang merencanakan melakukan isolasi mandiri. Ini sudah disiapkan di klinik Fatma Kelapa Dhuwur untuk yang dinyatakan rapid testnya positif, khususnya yang dari Temboro ini. Sedang kita lakukan upaya-upaya komunikasi agar nantinya ketika dilakukan isolasi mandiri di klinik Fatma ini bisa dipantau terus perkembangannya seperti apa. Ini yang sedang kita upayakan. Kami juga memohon masyarakat bisa meningkatkan kewaspadanya
dengan selalu melaporkan hadirnya para pendatang. Ini untuk Pak Camat dan Kepala Desa, Kepala Kelurahan, agar mencatat dan memeriksa para pendatang yang datang. Kami juga meminta terus meningkatkan kerjasama di tingkat RT RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan dan kabupaten untuk antisipasi para pendatang ini, agar mempunyai kesadaran untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari. Kemudian pada masyarakat, kita juga harus saling bergandengan tangan, saling bekerjasama. Ketika ada salah satu warganya melakukan isolasi mandiri di rumah, kami mohon untuk bisa disupport, berikan semangat, saling membantu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan itu perlu dilakukan agar yang bersangkutan merasa tenang, tidak merasa dikucilkan, memiliki imunitas yang baik dan semangat yang tinggi untuk segera sembuh. Kita himbau juga untuk para sedulur yang di perantauan, kami mohon untuk menunda mudiknya sesuai dengan arahan Pak Presiden dan Pak Ganjar Gubernur, karena menunda mudik justru sayang terhadap keluarga. Semoga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di perantauan tetap sehat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Khusus para tenaga medis, kami sampaikan apresiasi, tetap semangat. Beberapa hari ini Pak Bupati sudah berkeliling ke puskesmas di Kabupaten Blora ini untuk memberikan semangat pada para tenaga medis, dan jangan menyerah, karena tenaga medis ini adalah ujung tombak kita. Jangan sampai petugas medis ini ikut sakit, karena bagaimana dibuat pembagian kerja, shift, kita bersama kalian semua. Bantuan APD untuk tenaga medis terus akan kita salurkan ke puskesmas yang ada di Kabupaten Blora. Dan Dinkes dan juga dari rumah sakit dalam waktu dekat ini juga akan melakukan pelatihan pengambilan swab test untuk para medis puskesmas bekerjasama dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Harapannya pengambilan swab test tidak hanya terfokus di RSUD Blora dan RSUD Cepu, tapi juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak puskesmas di masing-masing kecamatan. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungannya, dilindungi dan dijauhkan Allah SWT, Tuhan Maha Esa, dari wabah corona ini. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat siang. Kami dari Rumah Sakit Dr. Sutono Blora melaporkan saat ini merawat 2 orang PDP. Kemudian pada siang tadi sudah dilakukan swab terhadap 8 orang PDP, termasuk 3 orang dari pesantren Tenggoro itu. Sekali lagi saya menghimbau pada masyarakat jangan cemas, jangan panik, tapi mohon kerjasamanya, baik itu informasi yang jujur maupun perilaku hidup sehari-hari, ya, karena terus terang penyakit ini bisa dicegah dengan pola hidup yang baik, kemudian menghindari berkerumun, juga physical distancing, kemudian menjaga kondisi tubuh supaya fit dan daya tahan tubuh meningkat. Kemudian pengobatan bisa dilakukan apabila masih dalam stadium yang dini, jadi kita bisa mengobati dan sembuh. Banyak pasien yang bisa sembuh, karena 80% pasien COVID adalah sembuh sendiri, 15% dengan gejala yang sedang, dan hanya 5% yang berat sampai sesak napas dan menggunakan ventilator. Sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan atau mematuhi himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kita bersama-sama untuk mencegah penyebaran ini. Dan saya sampaikan apresiasi dan juga
penghargaan setinggi-tingginya kepada para petugas kesehatan yang telah berjuang bahu-membahu untuk melayani masyarakat untuk masalah COVID ini. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang selama ini telah memberikan baik dalam bentuk APD, makanan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang baik. Saya kira demikian, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Wakil Bupati Blora, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora akan menyampaikan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional. Ujian nasional dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya. Kebijakan yang kedua terkait dengan ujian sekolah. Sekolah dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa atau peserta didik, karena sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Kebijakan ketiga terkait dengan belajar di rumah. Belajar di rumah dilakukan secara mandiri di rumah dengan pembelajaran secara daring atau online melalui interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik. Karena peserta didik untuk tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Ini masih ada beberapa laporan dari masyarakat, Bapak Ibu guru masih memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Harapannya karena ini tidak menjadi tuntutan capaian kurikulum untuk tidak memberi tugas yang memberatkan. Lebih baik diarahkan ke pendidikan karakter, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga tetap berada di rumah, keluar pakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dengan air mengalir, jaga jarak fisik, physical distancing, itu akan lebih baik. Oleh karena itu mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, orang tua murid atau wali murid untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pendampingan bagi putra-putrinya, karena kesehatan itu lebih utama. Terkait dengan belajar di rumah, sampai batas waktu menunggu evaluasi lebih lanjut sambil menunggu corona betul-betul aman di Kabupaten Blora. Kebijakan keempat adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Sekolah akan mengikuti protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Kebijakan ini melarang dalam PPDB ini mengumpulkan orang tua dan siswa. Oleh karena itu dalam PPDB 2020 ini akan dilaksanakan secara online. Perlu kami sampaikan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ada 4 jalur dalam penerimaan PPDB. Yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Untuk jalur zonasi ini kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah. Untuk jalur afirmasi ini ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat tidak mampu. Ini dengan kuota minimal 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%. Sisanya atau yang terakhir lewat jalur prestasi.
Bapak Ibu semua masyarakat yang kami hormati, terkait dengan PPDB ini sesuai dengan kalender pendidikan akan kami sosialisasikan bulan depan, bulan Mei. Jadi secara teknis akan kami sampaikan nanti bulan depan. Kebijakan yang terakhir terkait dengan penggunaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Selama masa pandemi COVID-19 ada perubahan terkait dengan jumlah BOS terkait dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Ini bantuan operasional sekolah reguler dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan. Yang kedua juga diperbolehkan untuk membeli disinfektan atau pembasmi kuman. Dan yang ketiga diperbolehkan untuk membeli masker atau penunjang kebersihan lainnya. Dan juga selama belajar di rumah ini dana BOS diperbolehkan untuk membiayai pembelajaran daring, beli pulsa, paket data, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan ini juga Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah memberi bantuan satu paket, 1.500 paket tempat cuci tangan ke jenjang pendidikan, ke semua satuan pendidikan dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Satu paket terdiri dari 2 ember, 1 kursi, dan 3 sabun cair tangan. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, dengan tadi yang disampaikan dari kebijakan BOS, apabila masih dia yang anggap kurang terkait dengan tempat cuci tangan untuk bisa dianggarkan di dana BOS. Bapak Ibu semuanya pendengar, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk menghentikan, mencegah, dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran pemerintah, bergotong royong, dan berdisiplin diri. Terima kasih. Sekian.